Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bidinihi al-musaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumi risalatihi ila yaumi zulfa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baiti ajma'in summa ila hadrati ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nakhussu khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syarbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi annallaha yaghfir lahuma dzunubahuma wa yajri darajatihima fil jannah. Nafa'anallahu bihuma wa bi'ulumihima fid dharain Allahumma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan yang ke-18 Pak ya. Alhamdulillah sudah sampai ke 18, tidak terasa. Mari seperti biasa Pak, kita Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita semua yang hadir diberikan sehat, afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solihah, dan kapan pula berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kunyatin syarihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pertemuan sebulan yang lalu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah tentang rukun-rukun sholat. Kemarin kita sudah membahas 4 rukun yang pertama. Yang pertama kemarin kita bahas tentang niat, terus berdiri bagi yang mampu. Terus kalau yang mampu wajib untuk berdiri karena termasuk rukun sholat. Kalau mampu tapi enggak berdiri tidak sah sholatnya. Terus yang kemudian yang ketiga yaitu melakukan takbiratul ihram. Terus yang keempat kemarin kita membaca surah Al-Fatihah. Itu yang 4 yang pertama. Sekarang kita lanjut memasuki rukun yang kelima. Sekali lagi tegaskan, yang namanya rukun adalah suatu bagian dari sholat yang apabila kita tinggalkan maka sholat kita menjadi tidak sah. Nanti kalau rukun sholat itu harus ada, tapi kalau sunnah nanti dibedakan 2, ada sunnah abad, sunnah hayat. Kalau sunnah abad itu kalau ketinggalan dibacakan sujud sahwi. Kalau yang sunnah
hayat nggak apa-apa, nggak dibacakan nggak dilakukan sujud sahwi di ujungnya. Jadi yang itu nanti dibedakan. Jadi kita masuk sekarang ke rukun yang kelima. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Wal khamisu, dan adapun rukun yang kelima, ar-ruku, yaitu ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin saqadirin ala ruku' mu'tadilil khilqati salimil yadayhi wa rukbatayhi ayan hiya bi ghairi hinasi qadra bulughihi rahatayhi rukbatayhi. Jadi minimal ruku' itu adalah dengan ayan hiya bi ghairi hinasin qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi, yaitu jika seseorang itu membungkuk dalam batas kira-kira sampainya kedua telapak tangannya ini ke lututnya. Jadi ini minimal harus membungkuk dalam perkiraan tangan, kedua telapak tangan ini sampai ke lututnya. Jadi kalau dipraktekkan ya begini Bapak, minimal ya, ini minimal, batas minimalnya. Jadi pokoknya ini sampai kedua telapak tangan ini sampai ke lututnya, minimal begini. Nanti sempurnanya punggungnya ini sama kepalanya lurus sampai kayak satu papan yang ditaruh di atas ini nggak jatuh. Ini yang paling sempurna. Tapi minimal harus dua telapak tangan ini sampai ke lutut. Nah, itu minimalnya, itu sudah dianggap cukup. Jadi yang pertama begitu, minimal dua telapak tangannya ini sampai ke lutut. Qadra bulughi rahataihi rukbataihi law arada wada'ahuma alaihima. Jadi itu minimalnya. Fa illam yaqdir, tapi jika seseorang itu tidak mampu ala hadzal ruku' dengan ruku' semacam ini, misalnya sudah sepuh atau mengalami yang namanya orang sudah sepuh, atau kita jangankan yang sepuh ya Pak ya, kita usia kita aja kadang lutut kita aja itu udah kalau ditekuk-tekuk udah susah. Nah, apalagi yang sepuh. Nah, itu kalau nggak mampu seperti itu bagaimana? Nah, fa illam yaqdir ala hadzal ruku' in hana maqdurahu. Jadi membungkuk semampunya, wa au ma'a bi tarbihi, seraya mengisyaratkan mata untuk rukuk, memberi isyarat dengan mata untuk rukuk, matanya memandang seperti pandangan yang rukuk. Jadi semampunya. Jadi kalau cara rukuk yang tadi minimal itu tidak mampu, mungkin karena faktor usia atau penyakit tertentu di badannya, tapi karena sakit lah lututnya udah nggak nyampe, ya semampunya saja. Yang penting dia membungkuk. Jadi membungkuknya inhana makdurohu, semampunya, wa au dan dia menggunakan isyarat matanya untuk menunjukkan dia rukuk. Jadi kalau kayak orang sakit itu kalau memang udah nggak mampu berdiri kan bisa dengan isyarat mata. Ini pun begitu, jadi membungkuk tapi juga dengan isyarat mata mau rukuk. Jadi ini yang paling minimal tadi, kedua telapak tangan sampai membungkuk sampai ke kedua lutut. Dan jika juga itu tidak mampu, membungkuk saja semampunya, sesampainya, tapi dengan isyarat mata juga. Nah, wa akmalur ruku'i, dan adapun sempurnanya ruku'. Nah, ini yang paling sempurna ruku' itu bagaimana? Taswiyatul raqi dhahrahu wa anquhu, yaitu sejajarnya, lurusnya antara punggung dan leher orang yang ruku' bihaisu yasironi kasofkatin wahidah, sehingga antara punggung dan leher itu seperti kasofkatin wahidah, seperti satu papan. Wanas bisa kayak, dan juga tegaknya dua betis kedua orang itu. Wa akhadha rukbatayhi biyaidi, dan dalam memegang orang tersebut terhadap kedua lututnya dengan dua tangannya. Jadi ini yang sempurna, yang paling sempurna seperti itu. Jadi tadi minimal dua telapak tangannya megang dengkulnya, lututnya dalam posisi membungkuk,
nggak mampu semampunya, tapi yang paling sempurna adalah seperti itu, yakni membungkuk seraya punggung sama lehernya itu rata, lurus, seperti kalau diibaratkan kasofhatin wahidah, seperti satu papan. Jadi itu yang kelima. Lalu yang keenam apa? Wasadisu, dan kemudian rukun yang keenam at-tumakninatu, yaitu tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Sukunun ba'da harokatin, yaitu diam sejenak seba'da harokatin, setelah melakukan gerakan sholat. Jadi tumakninah itu diam, tenang sesaat setelah melakukan fihi di dalam rukuk. Jadi di dalam rukuknya itu ada tumakninahnya. Nah, inilah tentang tumakninah ini yang seringkali menjadi musil. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Bapak, tumakninah itu wajib menjadi rukun di dalam sholat. Jadi kalau orang sholat harus ada tumakninahnya. Nah, kalau enggak ninggalin tumakninah, kalau menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak syah, karena nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i sholat secepat kilat itu nggak boleh, karena Imam Syafi'i itu dibanding tiga imam yang lain ini paling ikhtiyat, dia paling hati-hati banget. Maka dalam segala sesuatu dia paling hati-hati, termasuk kalau tumakninah ini, kalau Imam Syafi'i termasuk rukun wajib, kalau nggak dikerjain tidak sah. Tapi kalau menurut imam yang lain, menurut mazhab Hanafi, terutama Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, itu tumakninah tidak wajib. Mazhab Maliki juga tidak wajib. Jadi malah, tapi pendapat yang paling masyhur kalau tumakninah itu wajib itu untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah hukumnya juga sunnah. Jadi makanya ketika ada kasus misalkan, mohon maaf, sholat taraweh secepat kilat, 23 rakaat cuma berapa menit, itu yang sering terjadi kan. Kalau puasa ramai banget tuh kasus-kasus seperti itu. Nah itu kalau di dalam menurut Imam Syafi'i mau wajib mau sunnah nggak boleh, karena tumakninahnya nggak tercapai. Tapi kalau menurut mazhab yang lain masih boleh, masih bisa. Kalau menurut mazhab Maliki misalkan nggak apa-apa. Nah, jadi tapi ya sebenarnya kita ibadah masa gitu Pak, ya kayak main-main gitu, cepet banget. Ya bagusnya kalau ibadah kan ya. Makanya mazhab Syafi'i itu yang paling ini, yang paling hati-hati, yang sempurna lah, yang bagus. Masa kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah nggak sempurna gerakannya, bacaannya kan tidak bagus. Tapi kalau menurut pendapat yang tadi, yang paling kuat malah itu tumakninah itu wajib hanya untuk sholat wajib, ada sunnah untuk sholat sunnah. Itu ada juga pendapat yang seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana, tapi kalau kita dalam ibadah ambil saja yang terbaik. Biarpun sholat sunnah ya ada tumakninahnya. Kalau itu menurut Imam Syafi'i seperti itu, mau wajib mau sholat sunnah ya harus ada namanya sholat itu ada tumakninahnya, di dalam rukuk, dalam i'tidal, di dalam sujud, di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi ini, tapi sekedar sebagai pengetahuan kita, kalau ada yang begitu ya nggak perlu kita hujat, masih untung Pak. Ada yang masih sholat tarawih daripada puasa-puasa kelayapan, nah mending ke masjid sholat tarawih biarpun secepat kilat daripada kelayapan kemana-mana. Kan sekarang gitu kata anak-anak kita tuh kadang-kadang, kalau kita sholat tarawih imamnya panjang dikit nggak dapat makmum kita. Ada di daerah-daerah tertentu seperti itu Pak. Kalau di sini alhamdulillah biasa sholat tarawih seperti sholat biasa, alhamdulillah. Tapi banyak daerah tertentu itu yang begitu. Ya kalau bagusnya sempurna ya sholat, biarpun sholat sunnah tarawih ya tetap harus ada tumakninahnya. Bagusnya, idealnya namanya kita ibadah kepada Allah, lakukan yang terbaik. Seandainya ada yang seperti itu ya biarin aja. Kalau dari meminta perlu kita saling menyalahkan, apalagi menghujat. Ya mungkin mereka dari dulu sesepuhnya dulu udah tahu hukumnya, kali yang prakteknya segitu, daripada umatnya nggak ada yang mau sholat tarawih sholatnya cepat kilat. Tapi bagusnya nggak seperti itu, meskipun ada yang membolehkan ya
Ya bagusnya tidak seperti itu, karena ibadah ya kita berikan yang terbaik kepada Allah, sempurna rukunnya, sempurna sunnahnya, sempurna sunnah hayatnya. Jadi itu yang barangkali perlu kita pertimbangkan. Jadi wasadisu atau tumaninah. Jadi rukun yang keenam adalah tumaninah di dalam firfihi, di dalam rukuk. Tadi kan rukuk yang kelima, yang enam tumaninah di dalam rukuk. Wasabiu ar-raf'u wal i'tidalu, yaitu kita bangun dan i'tidal, artinya bangun dari rukuk. Sempurnanya bagaimana? Bangun i'tidal itu wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udi azizin 'anil qiyam. Jadi namanya i'tidal itu harus posisinya sempurna sebelum, dalam posisi semula sebelum kita rukuk. Jadi harus tegak. Habis rukuk kalau i'tidal itu harus tegak. Kalau kita orang yang mampu berdiri secara sempurna. Jadi kalau sebelum rukuk kita bisa tegak dulu. Jadi kalau i'tidal juga setelah bangun dari rukuk harus posisinya tegak dulu. Jangan belum tegak habis rukuk gini masih separuh langsung sujud. Nah, itu namanya belum tumakninah di dalam i'tidal. I'tidalnya harus posisi semula sebelum rukuk kan tegak kita. Berdiri tegak. Maka setelah bangun rukuk posisi tumakninahnya harus seperti sebelum kita rukuk, artinya juga harus tegak. Kecuali memang orang yang tidak mampu berdiri, kita posisinya sholat duduk, itu juga harus begitu. Tumakninahnya sebelum rukuk, posisi rukuk dia duduknya bagaimana? Harus sama seperti sebelum dia rukuk. Jika dia posisinya sholat orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, jadi harus sama. Jadi kahayatin qabla ruku'i. Jadi dalam i'tidal itu posisinya adalah kahayatin seperti posisi qabla ruku'i, sebelum rukuknya orang itu. Jika dia sebelum rukuk posisi berdirinya tegak, harus tegak. Kalau posisi duduknya sebelum rukuk dia tegak, bisa duduk seperti yang dia mampu, itu seperti itu. Jadi kahayatin qabla ruku'i itu posisi i'tidalnya. Jadi ini yang ke-7, warrafu wal i'tidalu wa tumaninatu. Satu lagi yang kita bahas nanti baru tanya jawab. Jadi yang ke-7 itu, yang pertama tadi rukuk, terus tumaninah dalam rukuk, yang ke-6, yang ke-7 adalah kemudian bangun dan i'tidal, bangun dari rukuk. Wasaminu, dan kemudian yang 8 at-tumakninatu, tumakninah di dalam i'tidal, nanti yang kita bahas. Jadi ada tumakninahnya dalam i'tidal itu. Terus yang ke-9, rukun yang ke-9 wattasi'u as-sujud, yaitu sujud. Jadi yang rukun itu harus diingat-ingat banget, ini ada 18, jangan sampai ini ketinggalan Bapak Ibu tentang rukun sholat ini ketika kita sholat. Yang ke-9 adalah sujud marrataini fi kulli rakaatin, yaitu 2 kali di dalam setiap rakaatnya. Wa aqallu, minimal rukuk itu apa? Minimal gerakan sujud itu bagaimana? Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairihi. Minimal sudah dianggap sujud itu adalah bersentuhannya, bertemunya sebagian dahi orang yang sholat dengan lantai atau tempat sujudnya. Ingat, harus mubasyarah, bertemu langsung, nempel, harus ketemu. Jangan kepalanya, tapi minimal jabhah. Bagian jabhah berarti sini jidat, harus ketemu dengan lantai. Jadi jangan sampai nggak ketemu doang langsung bangun, harus ketemu. Mubasyarah itu bersentuhan langsung, harus nempel di tempat sholat kita. Itu minimal ya, harus bertemu antara jabhah dengan maudhi'u sujudihi. Wa akmaluha, dan sempurnanya. Nah, ini yang paling bagus kalau kita mau sujud, ayyukabbiro, yaitu jika seseorang itu mengucapkan takbir luhwihi untuk turunnya di sujud dengan sujud bila rafiyatihi, dengan tanpa mengangkat kedua tangannya. Wa yadha'u, dan meletakkan siapa orang, atau wa yadha'a, dan meletakkan siapa orang rukbataihi, terhadap
dua lututnya, summa yadaihi, kemudian meletakkan dua tangannya, summa jabhatahu, kemudian dahinya, wa anfahu, dan kemudian hidungnya. Jadi ini kalau menurut Imam Syafi'i Pak ya. Jadi kalau ini yang wajib disepakati para ulama. Nah ini yang perlu diperhatikan. Dalam sujud itu harus ada 7 anggota yang nempel ke tempat sujud. Dalam sujud ingat harus ada 7 anggota yang nempel ke tempat sujud. Yang pertama tentu jabhah, dahi. Yang kedua telapak tangan. Nah, dahi, telapak tangan. Terus yang kedua, yang ketiga lutut. Terus yang terakhir ujung kaki. 2 ujung kaki. Jadi kalau sujud, nah ini harus ini. Lutut, ujung kaki. Harus nempel itu. Yang 7 anggota badan ini 7, ini 1, ini 2, berarti 3, ini 2 berarti 5, terus terakhir 2 ujung kaki 7. Ini kata Rasulullah. Jadi harus menempel 7 anggota tubuh itu ketika kita sujud. Jadi masalahnya ada sedikit perbedaan. Itu biasa. Kan kadang orang bertanya, ketika mau sujud itu yang turun tangannya dulu apa lututnya dulu? Kan ada yang sering bertanya gitu tuh Pak ya. Nah, yang kalau mau sujud itu turun habis rukuk itu mau turun sujud, yang jatuh duluan tangannya dulu, lututnya dulu. Nah, kalau dalam kitab ini karena beliau ini pengikut mazhab Imam Syafi'i, yang turun dengkulnya dulu, lututnya dulu. Kalau tangannya dulu boleh nggak? Boleh, nggak usah ribut gara-gara turun mau sujud aja pada ribut, nanti berantem nyala-nyalain. Boleh Bapak, mau tangannya dulu, mau dengkulnya dulu, boleh. Ada dalilnya dua-duanya, ada hadisnya dua-duanya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah, hadis yang Abu Hurairah tangannya dulu yang turun. Jadi hadisnya riwayat Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi kalau kata Abu Hurairah, yang turun ketika mau sujud tangannya dulu, baru kemudian dengkulnya. Nah, tapi kalau menurut hadis Wa'il bin Juh, jadi ini Nabi mungkin sengaja gak mempraktikkan satu gerakan itu biar kita itu leluasa Pak. Tentu dalam posisi kita yang paling enak. Bagaimana mungkin ada orang yang udah dengkulnya susah kalau turun dulu karena punya asam urat atau rematik atau macam-macam, udah kaku, tangan dulu waktu sujud. Enak kan? Inilah agama enak, dikasih banyak solusi alternatif. Turun dengkulnya dulu. Kalau dia masih sehat, masih normal, mau tangannya dulu yang turun. Kalau dia masih normal, kakinya dengkulnya dulu yang turun, ya bagus. Jadi antara dua-duanya ada dasar hukumnya. Yang penting bagusnya kita sholat, itu yang paling bagus kita sholat. Mau dengkulnya dulu terserah, itu masih ada dasar hukumnya. Yang nggak benar ya nggak sholat. Kita mau sholat, masa kalau ada orang sholat nggak usah disalah-salahin, malah nggak mau sholat ntar kita salah-salahin kita. Jadi agamanya kalau benar salah sedikit-sedikit. Kan kadang-kadang ada buku itu, tulisan buku 60 kesalahan fatal di dalam sholat. Takut kan orang mau sholat kalau ya kan baru mau sholat udah disalahin 60 kesalahan. Akhirnya orang yang nggak mau sholat takut salah. Akhirnya malah yang berdosa begini kayaknya. Orang mau sholat ditakut-takutin jadi nggak mau. Jadi orang agama memberikan kelenturan yang luar biasa dalam ibadah, tergantung kondisinya bagaimana. Ada dasarnya semua. Kadang-kadang kita yang ilmunya nggak ini tuh terlalu Allah telah memberikan kemurahan. Jadi sekali lagi, majara alaikum fiddini min haraj. Jadi dalam agama itu Allah tidak ingin menjadikan kita itu susah. Hukum itu selalu al-hukmu yaduru ma'ilati, bolak-balik kita sampaikan, hukum itu selalu berjalan sesuai dengan kondisi keadaan dari yang terkena subjek hukum atau objek hukum. Jadi itulah. Jadi ini jadi kayak tentang ini mau sujud tangan dulu, dengkul dulu, semua dua-duanya boleh. Lalu dalam sujud itu Pak, ini yang sering kali juga sama. Posisi tangan itu di mana? Kalau laki-laki atau perempuan? Ketika sujud. Nah, kalau kata Nabi, kalau laki-laki itu bagusnya tangannya, sikunya ini menjauh dari
dari apa namanya, dari pinggang lambung. Nah, jadi begini agak gini Pak, agak menyamping, jangan lurus begini. Kalau perempuan baru agak masuk ke arah dada. Jadi kalau laki-laki agak menyamping. Terus jangan usahakan kalau ini usahakan jangan kayak ini Pak ya, tangannya ya tangannya jangan kayak gini. Kalau sujud badannya, kalau ini kata Nabi ya masih makro sih, tapi bagusnya jangan begitu. Jadi idza sajada ahadukum fala yabsut ahadukum in bisatul qabih. Jadi kalau sujud itu jangan menempelkan ini, menjuntaikan ini lengan kayak guguk ya, in bisatul qalbi. Jadi kayak anjing ketika duduk. Jadi usahakan jangan ya, boleh sih makro sebenarnya, tapi usahakan ini jangan nempel di leher. Jadi begini lah, makanya kalau kita udah bener semua. Makanya kiai-kiai dulu, saat kita zaman dulu tuh udah mempraktekkan gerakan sholat itu udah sama persis seperti tuntunan dalam Al-Quran maupun Sunnah ya. Kita kan udah terima bersih ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan yang udah bersih. Nah kalau mau ditanya hukumnya ya begini, sebenarnya ada semua. Cuman kiai-kiai kita zaman dulu, saat kita zaman dulu itu belajar dari gurunya. Gurunya itulah yang nanti sampai kepada sahabat, orang Nabi, tabiin Nabi, sahabat, terus sampai Nabi. Jadi makanya sholat itu seperti kita sampaikan di pertemuan yang dahulu. Karena sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Mencontohkan seperti itu Nabi. Lihatlah kalian sholat kalian seperti aku sholat, kata Rasulullah. Yang lihat Nabi sholat siapa? Ya sahabat. Yang lihat sahabat siapa? Ya tabiin. Yang lihat tabiin sholat siapa? Ya tabiin. Yang lihat tabiin sholat siapa? Ya salafus sholihin. Ya kamu sampai kepada kiai kita, guru kita, sampai kepada kita. Makanya gerakan sholat itu seperti itu. Kalau kita mengandalkan kitab hadis susah Pak, gerakan sholat itu, karena penjelasannya susah jadi mod. Nah makanya itulah dua dasar hukum itu di kitab Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Yaitu menggunakan itu dengan melihat prakteknya seperti itu, bersanad beruntun sampai kepada Rasulullah. Jadi itu ya, kalau sujud idealnya, jadi kata Rasulullah, idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Jadi kalau kamu sujud, letakkan dua telapak tangan dan angkatlah siku. Jangan sampai siku nempel di bagusnya jangan sampai nempel di ubin. Terus i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum dzira'in bisatul qalbi. Jangan sedanglah dalam sujud. Sedanglah dalam sujud wala yabsut ahadukum, jangan membentangkan kalian terhadap dua dzira'aihi, dua lengan ini, in bisatul qalbi, seperti membentangkannya anjing ketika berdiri. Jadi jangan ditempel di ubin ketika kita sujud. Jadi itu yang sementara. Jadi ada untuk sampai ini, nanti kita lanjutkan. Barangkali ada yang ditanyakan, dan sampai sini dulu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya boleh Pak, monggo. Ya. Itu kan kita pakai peci ya Pak. Apakah petinya harus begini atau tetap begini harus karena? Iya. Jadi ya. Jadi kalau sujud itu tidak boleh ada sesuatu yang terhalang Pak dari jidat kita ini. Maka ketika kita pakai peci, kalau sholat jadi angkat begini Pak, biar termasuk rambut juga. Mohon maaf, kalau kita yang orang tua itu potong rambut juga udah pendek-pendek kan Pak ya. Tapi kalau anak muda kan rambutnya yang macam-macam itu, ada yang depan sama geliwir-geliwir, ini repot. Kalau sholat dia harus pakai sesuatu yang bisa membuka itu, entah peci apa yang bisa menarik gitu, biar rambutnya ke belakang. Jadi kalau tempat sujud kita, jidat itu harus kena lantai. Nah itu kan ini Pak, lebih baik harus pakai peci daripada pakai peci gabung. Tergantung posisinya Bapak ya. Kalau di atasin kan bisa, tapi kalau memang, dan karena ada anjurannya Pak, kepala kita itu jangan sampai terbuka kemanapun kepala kita itu, ada hadisnya, jangan sampai
terbuka ngablak. Nah, karena itu ada dasar. Maka bagusnya kita kepala itu tertutup, kemanapun kita bagusnya kepala tertutup. Nah, itu memang ada hadisnya, itu etika dari Nabi ada. Apalagi kita mengerjakan sholat, bagusnya ya tidak wajib sih Pak, bagusnya begitu. Tapi kalau wajibnya kalau sujud memang harus nggak boleh terhalang. Rambut kita juga nggak boleh, kecuali emang orang rambutnya banyak sampai jidatnya ada rambutnya ya nggak masalah. Kalau emang jidatnya orang kan ada rambutnya lebat banget ya, sampai di sini sampai ada rambutnya, ada Pak orang. Itu nggak apa-apa kalau mau udah alami memang dia seperti itu, rambutnya tebal, jadi bukan masalah menghalangi. Tapi kalau yang rambutnya sedikit apalagi saya ya harus kena, nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi ketika sampainya dahi kita ke tempat sujud. Harus kalau pas sholat harus dikeatasin pecinya biar jidatnya segini kan boleh tak? Saya kalau tanya itu kan kalau ini kan sampai nusuk gini. Ini nggak boleh, ini menghalang jadinya. Makanya harus dinaikin. Nggak boleh. Harus paling nggak ini harus kena ujungnya yang jendol di jidat kita ini. Setiap jidat kan pasti ada jendolnya biarpun dikit. Kalau jidat Pak DKM ini cakep banget, lurus. Nggak ada jendolnya. Nggak ada jendolnya. Tapi setiap orang jidatnya pasti ada jendolnya, itu minimal kena ke tempat sujud kita. Jadi itu patokannya. Jadi kalau ada penghalangnya dihilangkan dulu penghalangnya Bapak ya. Jadi kalau rambut kita maunya rambutnya, kalau apalagi kita tua kan ya rambutnya nggak ada panjang-panjang. Nah, itu untuk mengantisipasi itu Pak. Kalau kita sujud biar nggak menghalangi sujud kita. Ini kalau menurut Imam Syafi'i Pak, luar biasa hati-hatiannya kalau ibadah dia itu emang luar biasa. Ada lagi ditanyakan Bapak? Yang lain monggo. Satu lagi Pak. Ya monggo. Kalau takbiratul ihram ya. Itu yang baik atau yang benar? Bagaimana kan ada yang ini. Ya. Yang wajib takbiratul ihramnya bacaannya ya Pak ya. Ntar sebentar dibaca dulu. Yang wajib takbiratul ihram itu yang rukun adalah mengucap mengangkat takbiratul ihramnya. Takbir yang pertama bukan mengangkatnya. Nah kalau mengangkatnya yang ideal, yang paling bagus menurut Imam Syafi'i itu hadwa mangkibahi. Ini sejajar dengan bahu. Hatwa mangkibaihi kata kalau menurut madhab Syafi'i. Kalau yang lain ya terserah itu bagaimana. Tapi itu kan nggak wajib ngangkat ini posisi mana itu bukan rukun Pak ya. Yang penting rukunnya kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar yang pertama. Nah itu yang penting, ini posisinya yang bagus Pak. Idealnya seperti ini Pak, di samping telinga kita lurus dengan dahi bahu kita, sama seperti gini Pak. Nanti nih beda-beda itu dalam praktek, apalagi yang sunnah ya Pak. Kalau kita habis takbir naruh tangan nih Pak, nih yang bagus di mana nih? Macam-macam juga kan itu. Ada yang di dada, nggak apa-apa, ada deh. Ngambil duit itu ya, ada yang di dada, nggak apa-apa. Ada yang membolehkan di dada. Iya ada ya? Masa? Ya itu. Terus boleh juga ada yang di bawah dada, di atas pusar. Kalau Imam Syafi'i begitu. Kalau Imam Syafi'i begitu Pak, di atas di bawah dada, di bawah pusar. Jadi kalau Imam Syafi'i gitu posisinya. Ada lagi yang, ini ada di bawah pusar juga ada Pak, begini. Kayak orang nahan ini ada. Tapi boleh, tapi nggak masalah. Itu kan bukan rukunnya, masalah kita meletakkan tangan di mana itu. Jadi nggak usah terlalu ribut itu. Jadi kita mau di dada, mau di ini, ada semua, ada yang membolehkan semua. Jadi nggak masalah. Jadi yang perlu kita ini Pak dalam gerakan sholat itu rukun-rukunnya ya Pak ya, perlu diperhatiin. Jadi yang rukun ini yang nggak boleh bahkan ada yang nggak apa-apa habis takbir gini. Kalau orang Iran sama orang Turki Pak ya, enggak habis takbir tangannya gelojor aja kan. Ya nggak usah disalin, ntar Bapak ke sono pas di Turki, pas di Iran main ke sono Pak ngamuk di sono, ini sholatnya bagaimana? Nggak usah sampai segitu, nanti dipukulin orang sono Bapak. Jadi gitu. Jadi yang penting rukunnya kita tegakkan di situ. Rukunnya yang perlu kita cermati kalau kita mengerjakan sholat. Jadi ada yang di dada ketika kita habis takbiratul ihram, ada yang di bawah dada di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Maka kata Ustaz ada di mana tadi? Biarin aja, orangnya gaya kali.
di samping. Ya ya Pak. Dalam surat Al-Fatihah itu kan kalau apa ya? Kalau di Arab Ya. Itu kan bacaan Bismillahnya itu tidak terdengar. Nah, Itu memang nggak pakai atau bacanya pelan ya? pakai Pak. Orang sana pakai juga Pak Bismillah. Kan kalau di kita yang sebagai makmum di belakang kan nggak dengar. Ah, Hanya kan Alhamdulillah. iya, iya, iya. Bismillahnya kan. Nah, karena nggak pakai atau bacanya pelan. itu bacanya pelan Pak. Jadi boleh sir, boleh jahar. Karena namanya Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya disebutnya Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, 7 ayat. Jadi harus pakai. Biarpun itu sir, masalah jahar itu ulama ada yang bolehkan, tapi harus pakai Pak. Karena sepakat ulama itu, ulama tafsir semua sepakat bahwa Bismillah itu termasuk. Ya makanya itulah. Iya. Untung Bapak ngaji jadi tahu sekarang. Itu. Jadi, iya, makanya emang ya kita banyak kan namanya mazhab kita itu banyak di dalam dunia Islam ada 4 mazhab. Jadi ada yang penting kita tahu ilmunya Bapak. Jadi yang penting kita tahu bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi masa dibaca jahar keras ketika baca atau dibaca sir pelan nggak kedengeran. Yang penting kita sebagai ini Ahlussunnah wal Jamaah apa namanya membaca Bismillah karena itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi begitu. Ada lagi yang lain? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau posisi berdiri kan, kita kadang-kadang kalau dalam itu kan ada kiblat semua gitu. Nah, kadang-kadang kakinya kan ada yang gini. Maksudnya ada yang posisi gini. Iya. Gini kan ya. Jadi dalam posisinya lurus dan itu lurus ke bawah kayak orang berdiri normal gitu. Dan tegak. Biasanya kan tegak kan dalam bahasa i'tidal. Jadi mu'tadilul khalqa. Jadi kalau bagusnya sih kalau sholat ya kakinya tegak gitu aja lurus. Maksudnya posisi kan ada yang mohon maaf kadang ya mungkin tapi ini bukan ini ya Pak ya, ada yang lebar banget gitu. Kakinya sampai jadi bagusnya lurus. Lurus. Jadi gitu. Lurus menghadap ke kiblat semua. Jadi mu'tadilul khalqa. Kalau dalam bahasa fikihnya mu'tadilul khalqa. Jadi lurus i'tidal posisinya tegak gitu. Namanya yang gua coba waktu sujud itu masih rapat atau boleh? Apanya? Pas sujud kakinya rapat. Nah itu juga sama posisi kita Pak. Kalau orang kan berarti nggak rapat. Nah, harus ada renggangan. Jadi kalau sujud ya sama seperti lurus dengan posisi jatuh kita. Kalau gini kan gini, nggak gini kan? Yang sama. Ini kan lurus begini. Yang belakang kan lurus sama ini. Ini kan lurus sama ini berarti ada renggangan. Kan ini posisinya. Kan berarti ini depan ada renggang kan? Di belakang ya ada. Mengikuti depannya. Ngikutin depannya. Nah, tapi itu nggak terlalu muskil ya Pak ya. Artinya itu bukan posisi, itu bukan rukunnya, tapi idealnya seperti itu. Mau lurus mau apa ya, tapi bagusnya lurus dengan depannya itu. Tapi mau ditempel juga nggak apa-apa, namanya itu nggak rukun kan. Mau ditempel ya nggak apa-apa, tapi idealnya lurus sama depannya. Jadi begitu. Ada yang lebar. Apa-apa juga. Orang seninya macam-macam. Ya. Ada lagi kita lanjut dikit lagi kalau udah jelas sampai sini ya. Jelas ya Pak ya? Bisa diterima ya Pak? Nah, kita lanjut dikit sampai jam 6 kan tadi ya? Ya, soalnya subuhnya sekarang udah jam 5. Jadi kalau ngaji sebentar aja udah habis waktunya. Kita lanjut dikit ya Pak ya, sujud kita tambah 1 rukun lagi dah biar hari ini kita pertemuannya lumayan. Ya. Dapat kalau ngaji banyak pahala kok. Tuh Ben. Lagi bener ini. Segini saya emang suka bener.
Ya lanjut Pak ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi yang ke-8 tumanina dalam i'tidal, yang ketiga sujud, tadi posisi sujud dijelaskan, wal asyiru at-tumaninatu fi. Jadi lagi-lagi tumanina di dalam sujud. Jadi enggak boleh langsung enggak ada tumaninanya, enggak berhenti. Nah, itu juga. Lalu ukuran tumaninah dalam sujud itu bagaimana? Nah, ini dijelaskan di sini, wa tumaninatu fihi, yaitu tumaninah dalam sujud. Ay as-sujud bi haitsu yanalu maudhi as-sujudi asqala ra'sihi wa la yakfi imsasu ra'sihi maudhi as-sujudihi. Bal yatahammalu bi haitsu lakana tataqatun masaran lam kabasa wa daratu. Jadi ukuran tumaninah di dalam sujud itu bagaimana? Yaitu tempat sujud kita itu menerima berat, total berat dari kepala kita. Berarti kepala kita benar-benar ditaruh di tempat sujud. Jadi digambarkan di sini, saya digambarkan, jadi seandainya di tempat sujud kita itu ada kapas, kemudian kita taruh kepala kita di tempat sujud, itu kapas itu menjadi dekik, apa dekik ya? Iya, jadi tertekan itu, ledok di tengahnya itu. Jadi ukurannya begitu. Jadi tumanina dalam sujud itu apa? Tempat sujud kita itu menerima sepenuhnya berat kepala kita. Jadi begini Pak, ditaruh kan, ditaruh di tempat sujud kita. Jadi nggak boleh klik doang. Itu karena belum naruh gitu kan. Kalau sebentar doang klik, berarti belum naruh. Jadi namanya tumanina itu beban kepala kita itu harus benar-benar ditaruh di tempat sujud kita. Jadi itu namanya ukuran tumanina di dalam sujud. Jadi benar-benar ditaruh. Biarpun sebentar harus ditaruh, dilepaskan kepala kita, ditaruh di tempat sujud. Jadi itu ukuran tumanina di dalam sujud. Jadi digambarkan dalam kitab ini, seandainya di tempat sujud itu ada kapas, maka kapas itu menjadi dekik, menjadi ledok atau menjadi tertekan, jadi tipis karena tertimpa oleh kepala kita. Terus yang ke-11, satu lagi yang 11, yaitu rukunnya adalah wal julus baina sajdataini. Ini juga duduk di antara dua sujud. Ini juga rukun, ini duduk di antara dua sujud. Enggak boleh terlalu cepat sujudnya, langsung sebentar lagi langsung lagi sujud lagi dua lagi. Jadi harus ada jeda, harus ada duduk di antara dua sujud. Jadi sampai 11 ini dulu Pak, dari kemarin 4 sampai sekarang 11. Jadi diingat-ingat ini, yang mulai dari 11 ini nanti ada 18. Kita udah sampai hari ini sampai ke 11. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Pak? Oh iya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang berhubungan sama peci, kalau seandainya kejadian pas sampai sujud, pecinya jatuh, boleh nggak diambil? Jadi kalau gerakan sederhana, cepat, tidak boleh sih sebenarnya Pak. Jadi yang nggak boleh dalam sholat itu gerakan yang bertubi-tubi yang banyak banget. Jadi kalau pecinya jatuh dekat dengan kita, makanya simpel, nggak peci yang tipis, yang susah gitu. Kalau peci gini kan gampang, jatuh jangan tempel lagi, ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau peci yang tipis harus ini makanya banyak gerakan, jangan, nggak usah diambil kalau begitu. Menimbulkan banyak harokat, banyak gerakan, banyak fi'liyah dalam sebutan fikih, dalam fikih itu. Nah, itu dihindari. Jadi dalam sholat itu sebaiknya dihindari gerakan-gerakan di luar sholat yang banyak, karena itu kalau menurut Imam Syafi'i membatalkan, nggak boleh. Minimal berapa gerakan? Minimal berapa gerakan? Gerakannya itu sebenarnya sebutannya dalam fikih sih ya 1 gerakan, 2 gerakan, maksimal 3 boleh. Tapi nggak boleh sampai sebanyak-banyaknya gerakan yang banyak itu kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang lain yang boleh aja semuanya. Tapi kan tadi saya sampaikan seperti tadi, Imam Syafi'i itu paling hati-hati dalam ibadah. Maka beliau mengatakan seperti itu. Jadi malah ada yang sambil sholat ngerjain yang lain, baca ini enggak. Tapi itu sebenarnya kalau Imam Syafi'i udah nggak boleh. Gerakan banyak di luar gerakan sholat itu tidak boleh. Jadi batal kalau menurut Imam Syafi'i. Banyak gerakan itu kita batal. Misalkan sholat kita sambil begini terus, tangan kita jenggot terus, itu Imam Syafi'i nggak boleh. Sholat tuh sambil mainan jenggot begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak boleh kalau Imam Syafi'i. Banyak gerakan itu membatalkan sholat. Garuk-garuk kalau dalam batas yang minimal kan 1 gerakan klik. Ya. Tapi jangan banyak.
Pokoknya kalau Imam Syafi'i boleh itu gerakan darurat jangan banyak-banyak. Aduh, kurang Ditahan kalau kata. Jangan terlalu. Imam Syafi'i itu paling hati-hati. Makanya itu kita kalau mazhab Imam Syafi'i itu sudah diantisipasi untuk biar kita melakukan yang terbaik dalam ibadah kita. Kalau yang lain kadang masih macam-macam, tapi kalau Imam Syafi'i ya seperti itu. Orangnya memang terkenal hati-hati banget dalam ibadah Imam Syafi'i itu. Jadi, iya. Ada lagi, Tat? Yang kedua, kalau kita melakukan sholat ada yang lupa misalkan baca tahiyat langsung berdiri. Ini. Tiba kita ingat sebaiknya apa yang Gini, kalau tahiyat awal itu namanya sunnah abad. Kalau ketinggalan memang harus sujud sahwi. Nah kalau misalnya gini, kita nih udah diri gini, oh ingat belum tahiyat langsung, kalau dalam posisi belum sempurna balik lagi, tapi nanti tetap pakai sujud sahwi di ujungnya. Jadi kalau posisi kita masih belum sempurna diri baru bangun, lah kok belum tahiyat, balik lagi. Tapi kalau udah sempurna lanjut aja, nggak usah tahiyat. Berarti ketinggalan tahiyat awalnya sama-sama sujud sahwi, tapi prakteknya begitu, ketika belum sempurna masih baru begini balik lagi aja. Tapi kalau udah berdiri sempurna lanjut aja tanpa tahiyat awal. Jadi itu yang memang sering juga. Nah, itu. Kok tahu? Jadi begitu, ya. Jadi kalau posisinya belum sempurna balik lagi aja. Tapi kalau sudah sempurna lanjut aja. Nanti pakai sujud sama-sama sujud sahwi. Laksanaan sujud sahwi gimana? Nah, sujud sahwi sebelum salam itu kita mengucapkan Allahu Akbar, terus sujud. Apa kalau bisa baca doanya itu subhana man la yanamu wala yasmi, kalau enggak baca subhanallah biasalah kayak kita mau habis bangun dari sujud biasa subhana rabbiyal azimi, itu seperti itu. Jadi itu bacaannya. Jadi kalau bagus subhana man, karena itu enggak ada patokannya dalam sujud sahwi itu, ulama tidak menentukan bacaan tertentu sebenarnya. Tapi kalau lagi-lagi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyebutkan doanya itu subhana man la yanamu wala yasmi, suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak pernah lupa. Karena kita lupa maka bacanya doa itu. Nah kita kan lupa tadi sujud sahwi, jadi baca takbir dulu Pak ya, mau sujud sahwi terus duduk di antara dua sujud. Enggak, iya setelah tahiyat mau salam ya, tahiyat selesai mau salam sujud sahwi. Sebelum sujud takbir dulu. Sujudnya sekali. 2 kali. Nah, habis sujud bangun, berhenti sebentar, duduk di antara dua sujud lagi baru salam. Paham Pak ya? Wah, serem. Enggak apa-apa tuh saya baca. Ngaji ya misalnya. Ini benar. Pernah nih kita sholat nih jadi imam. Baru 3 rakaat udah terakhir udah terakhir. Tapi makmum ini nggak ada yang langsung gitu. Pas sudah salam baru ada yang negor. Nah itu bagaimana kan? Sholat ulang Apa? Makmumnya ini kejadian. Semuanya yang ketinggalan apa? 1 rakaat belum. Jadi baru 3 rakaat udah salam semuanya lupa. Dan imam nggak ada makmum nggak ada yang. Jadi semuanya lupa. Kalau rakaat harusnya diulangin kalau ketinggalan rakaat. Tambahinnya 1 4 gitu. Ya balik sholat lagi biasa. Balik lagi sholat biasa, masa nambah 1 doang. Nah, ini ada 2 pendapat. Saya melakukan seperti itu. Baik, Pak. Lagi, jadi imam lagi. Kemudian ada juga yang protes, ada yang Tambah 1 doang gitu, 1 yang ketinggalan doang. Lah kan rukunnya kalau 1 dihitung 1 ya, sholat harus sepenuh. Kalau 3 ya 3, ya ketinggalan diulang lagi aja kalau memang. Kalau terkait dengan gerakan sholat yang kurang rakaatnya ya Pak ya, kalau Jadi gini, sholat johor baru 3 udah salah. Diulang lagi. Diulangnya 4 apa nambah 1? Ya 4 aja, diulang sholat dulu lagi aja. Makanya saya setuju yang 4 Panji. Sholat yang pertama dianggap batal. Dianggap batal karena tidak sampai 4 rakaat. Berarti bukan sholat zuhur. Ini ada beberapa tentunya, Ada yang nambah 1. Nambah 1 doang, sholat lagi 1 rakaat gitu. Iya. Terus kayak sholat witir gitu. Iya. Nah, idealnya seperti itu. Nanti saya cari lagi dasar hukumnya Pak ya. Tapi sementara yang saya tahu ya ulang sholatnya. Karena kalau 3 kan berarti belum sholat dulu. Tapi nanti kalau ketemu dasar hukumnya saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Karena kita hukum nggak boleh ngarang-ngarang Pak ya. Nanti kalau ketemu dasarnya kita sampaikan. Jadi itu Pak ya, Pak Haji. Cukup ya? Ada lagi? Ini Pak. Jadi
Kita sholat maghrib nih, imam. Lupa, maksudnya bacaannya tuh lupa tidak keras gitu. Kan maghrib itu kan bacaannya imam kan keras. Dan dia lupa. Wah diingetin. Jadi imam enggak di rumah kali ya? Sama istri ya? Pernah sih. Karena waktu itu habis tidur terus jadi imam di luar kerjaan. Jadi pikiran saya itu masih sholat asar. Aduh, berarti ini yang salah. Nah itu dari imamnya nggak ada ya. Harusnya ketika mau sholat kan udah ketahuan niatnya. Itu kan wajib rukun itu niat. Kan ketahuan sholat fardholnya apa ini maghrib apa isya. Kalau maghrib kan otomatis harus jar. Biarpun jarnya tidak wajib ada rukun gitu kan. Tapi kan idealnya sepasang. Kalau sholat maghrib isya sama apa namanya subuh harus jar. Tapi itu nggak rukun. Tapi nggak apa-apa sih pak itu. Tapi ya idealnya harus ini. Karena yang dimaksud intinya kita patokannya rukun aja pak. Rukun yang di dalam sholat itu apa? Jadi di luar itu, nah ini. Iya, tapi itu nggak apa-apa. Tapi kan orang mau sholat itu udah tahu yang dituju itu sholat apa. Karena itu yang rukun. Rusoli apa? Berarti kalau sholat maghrib ya harus jar, sholat isya ya harus jar. Tapi jarnya sendiri itu, nah itu bukan rukun. Nah, tapi ya pasangannya begitu. Kalau ini ya mendekati wajib lah itu istilahnya. Cuma makan. Ya, oh, ada lagi. Iya. Ya, Bu. Satu lagi Pak ini ya, udah jam 6 lewat. Pendapat yang paling kuat untuk baca Al-Fatihah. Nah itu nanti saya cariin daftar yang paling kuat lah ya dasarnya. Tapi kalau sholat itu sebagian ulama menyatakan kalau jadi makmum posisinya udah mengikut imam seandainya tidak baca Fatihah boleh. Tapi yang paling pendapat paling kuat ini nanti saya cariin lagi Pak ya. Itu tetap membaca surat Fatihah karena hukum itu berlaku la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Jadi di antara jeda itu ketika imam baca yang kencang kita baca Fatihah pelan di dalam diri kita sendiri. Tetap baca surat Al-Fatihah ketika baca imam membaca surat di luar surat Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah kan imam baca surat yang lain. Kita baca surat Al-Fatihah. Itu menurut pendapat yang lain gitu Pak ya. Nah, kalau mabuk ikut aja. Nah, ikut aja kalau mabuk. Jadi asal kita masih dapat gerakan rukuknya itu kita udah dapat rakaatnya satu rakaatnya. Kalau rukuk udah dapat, kita imam udah rukuk, kita ngikut rukuk, rukuknya imam belum naik, kita pas rukuk, kita udah dapat satu rakaat. Nggak usah ngulangin lagi. Nah, gitu. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Udah suruh. Kita tutup talim kita dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Pak kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.